sahkah pernikahan yang dilakukan sementara wanitanya sudah dalam keadaan hamil berzina duluan? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, pertama, menikahi seorang pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat yang ketiga dari surat An-Nur. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lelaki pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrik. Ya, dan wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi hukum asalnya haram bagi seorang lelaki muslim menikahi seorang wanita pezina, menikahi pelacur gitu. Ya, menikahi seorang pelacur, katakan nanti saya bina, nanti kemudian akan saya bina biar dia hijrah, nggak boleh, haram. Kalau dia belum bertaubat, tidak boleh ya kita menikahi wanita pelacur. Ya, oleh sebab itu juga satu kesalahan apabila ada seseorang ya yang telah memperkosa seorang wanita muslimah. Terkadang keluarganya mendatangi si pemerkosa itu, meminta pertanggungjawabannya. Oh, ini kesalahan demi di atas kesalahan. Antum nggak boleh. Masa kemudian ada orang yang memperkosa misalnya anak kita, kemudian setelah itu kita meminta dia untuk menikahinya? Nggak boleh. Dia sudah melakukan kesalahan besar, berarti dia adalah pezina, bahkan dia pemerkosa. Setelah itu diminta untuk menikahi anak perempuan kita, haram hukumnya tuh, nggak boleh. Ya, kecuali jikalau pezina itu sudah bertaubat. Ya, karena taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tinggal kemudian yang menjadi masalah, katakanlah statusnya nih sudah bertaubat semua. Kalau belum bertaubat, tidak ada tanda-tanda taubat, nggak boleh dinikahkan. Haram atas orang-orang beriman untuk menikahi atau menikahkan ya orang-orang yang suka melacur, orang-orang yang suka berzina. Baik. Sekarang kalau seandainya keduanya sudah bertaubat, oke, katakanlah sudah hijrah, tinggal menjadi satu masalah. Sekarang dia dalam keadaan hamil di luar nikah. Apakah wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan setelah dia bertaubat? Ya, kalau seandainya tadi sebelum bertaubat kita katakan tidak boleh, sampai dia bertaubat. Katakanlah dia bertaubat sesuai dengan pengakuannya, ya, maka kemudian bagaimana jikalau dia dalam status hamil, apakah boleh dinikahkan? Ada dua pendapat para ulama rahimahumullah taala dalam masalah ini. Menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa tidak boleh dinikahkan, dan sebagian dari mazhab Imam Ahmad juga berpendapat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Dari sini kemudian sebagian ulama mengatakan tidak boleh dinikahkan sampai dia melahirkan. Sebagian ulama yang lain, termasuk ini yang banyak dirojihkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka katakan boleh untuk dinikahkan apabila mereka sudah bertaubat. Sebagaimana ini telah diputuskan atau dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berpendapat bahwasannya wanita yang hamil yang tidak boleh dinikahkan itu adalah jikalau wanita hamil karena pernikahan yang sah, karena mereka yang punya masa iddah. Adapun mereka yang hamil di luar nikah, maka dia tidak memiliki masa iddah. Sebagaimana apabila ada orang yang berzina namun dia tidak hamil, dia tidak memiliki masa iddah. Maka demikian pula ya
apabila ada wanita yang hamil di luar nikah, maka dia pun tidak memiliki masa iddah. Ya, tetapi tidak berarti mereka kemudian terbebas dari hukum diasingkan selama 1 tahun atau penjara 1 tahun dan cambuk 100 kali, ya tetap harus ditanggung. Ya, tetapi sebagian ulama tetap memperbolehkan hal itu, sehingga karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah taala, maka dikembalikan putusannya kepada hakim. Ya, dalam hal ini adalah pemegang kebijakan dalam masalah pernikahan. Kalau di Indonesia katakanlah kantor urusan agama. Jikalau dari mereka mengatakan bisa dinikahkan, maka dinikahkan dan pernikahannya sah, tidak perlu diulang. Ya, sebagian ulama memang ada yang mengatakan boleh untuk dinikahkan terlebih dahulu, namun tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Ya, tetapi yang rajih wallahu taala alam itu adalah dikembalikan kepada hakim. Jikalau mereka memandang boleh untuk dinikahkan, maka ya dinikahkan dan pernikahannya tetap sah insyaallah wallahu taala alam.